Salah satu tujuan ibadah adalah berjumpa dengan Tuhan. Mengapa kita harus berjumpa dengan Tuhan? Karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, ada banyak hal yang kita anggap sebagai beban, Tuhan menolong kita untuk melewatinya atau mengangkatnya. Nah, pagi hari ini seperti janji saya masih mengajar secara berseri bagaimana mengatasi takut dan khawatir. Saudara tahu bedanya takut dengan khawatir? Ada yang tahu bedanya takut dengan khawatir? Takut, fear itu dari kata fire, artinya sudden dangers. Atau bahaya yang datang tiba-tiba. Jadi tiba-tiba saudara melihat ada ular masuk dalam rumah saudara. Kan saudara lari, ya kan? Kalau ada ular atau ada buaya masuk dalam rumah saudara kira-kira bagaimana? Kabur, saudara lari, karena apa? Itu mendadak dan itu menakutkan, ya kan? Tapi kalau buayanya sudah tidak ada, sudah ditangkap oleh orang atau sudah dibunuh, kemudian tiap hari saudara masih takut dengan bahaya itu, saudara masih mengizinkan bayangan-bayangan, nanti kalau bahaya yang kedua masuk bagaimana? Bagaimana kalau anak-anaknya juga datang bagaimana? Kemudian tiap hari saudara membayangkan, nanti bagaimana, itu jadi khawatir. Jadi kalau itu sudden, itu mendadak, itu takut. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, Anda ketakutan, itu namanya khawatir. Penyebabnya ada dua, buaya beneran atau buaya bayangan. Ya kan? Cemas, nah itu diantara dua nih. Cemas adalah ketakutan atau rasa takut yang alasannya tidak jelas, itu cemas. Kalau saudara mencemaskan sesuatu adalah saudara sedang mengkhawatirkan atau menakutkan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa kamu cemas? Tidak tahu. Ya kenapa cemas? Tidak tahu juga. Jadi saudara-saudara waspadai karena yang bahaya itu khawatir. Walaupun ketiga-tiganya itu dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, janganlah kamu khawatir. Tetapi khawatir sangat berbahaya. Saya sudah menjelaskan kepada saudara karena kata khawatir, bahasa Inggrisnya itu worry, kata dasarnya adalah to strangle atau to choke. Mari kita lakukan itu. Bisa to choke, cekik dirimu sendiri. To choke itu mencekik. Mari kita lakukan, saudara-saudara. Tolong taruh tangan saudara di leher. Cekiklah dirimu 10 menit. Apa yang terjadi? Mati. Mati itu artinya apa? Tidak bisa melanjutkan. Itu mati. Orang yang sudah mati tidak bisa melanjutkan hidup. Maka orang yang khawatir biasanya gampang sakit. Nanti saudara akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-5 atau pasal yang ke-6 ayat 25, kita akan baca sebentar. Apakah dengan khawatirmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Khawatir bisa membunuh, khawatir bisa membuat Anda gagal, khawatir bisa merusak pernikahan saudara, khawatir bisa menghancurkan pernikahan saudara, khawatir bisa membuat Anda bangkrut, khawatir bisa membuat Anda kehilangan harapan dan kehilangan sukacita. Di dalam pemberitaan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa worry atau khawatir itu membelah perasaan Anda. Saudara pernah khawatir? Antara senang, harap-harap cemas, ya kan? 5 menit lagi, 5 menit ini belum datang-datang, ya kan? Saudara mulai pikir, aduh kenapa dia tidak datang-datang? Aduh bagaimana? Aduh jangan-jangan nanti bagaimana nih? Ini sudah lebih nih bagaimana nih? Aduh bagaimana? Di satu sisi Anda berharap dia akan datang, di sisi yang lain saudara takut kalau dia tidak datang. Jadi khawatir itu membelah perasaan. Yang kedua, khawatir itu mencuri iman. Orang yang khawatir imannya tidak berdaya. Maka saudara-saudara,
Saya tidak 100% percaya dengan Anda yang nyanyi, aku tidak khawatir, burung di udara ada pelihara. Nanti bagaimana kalau saya tidak bisa makan? Bagaimana nanti kalau saya tidak laku kawin? Bagaimana nanti kalau saya tidak bisa bayar angsuran rumah? Bagaimana nanti? Aku tidak khawatir. Saudara-saudara, khawatir membunuh iman. Bukan hanya itu, khawatir membelah penilaian Anda terhadap kenyataan. Maka orang yang suka khawatir biasanya tidak adil menghakimi kenyataan. Iya kan? Pernah saudara menghadapi sesuatu, saudara lagi ada di sebuah rumah, ya kan? Mungkin saudara lewat kuburan. Sekali lagi, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat, atau saudara mendengar daun pisang yang kering bergeser, kemudian bunyi, wih, dia lewat. Ada roh apa? Ya. Itu hanyalah daun pisang kering yang ketiup angin. Atau bambu yang tertiup angin bunyi. Oh, dia datang. Siapa yang datang? Ya kan? Karena Anda sudah dicekam oleh rasa takut dan khawatir, Anda sulit menghakimi kenyataan yang ada. Ya kan? Saudara khawatir kalau suami saudara selingkuh. Saudara takut kalau suami saudara Anda main gila dengan orang lain. Kemudian setiap kali pulang dari kantor dicium itu baunya baju. Bau apa ini ya kira-kira? Ya. Wih, kalau ada bau wangi yang seperti membuat saudara penasaran, saudara langsung tanya, kamu jalan dengan siapa tadi? Kamu dekat-dekat dengan cewek siapa tadi? Kemudian kalau sudah mulai datang telat dari kerja, tidak seperti biasanya, saudara mulai cemas. Bahkan saudara sudah ambil palu atau ambil kayu di depan pintu, sudah siap-siap. Saudara tidak tahu kalau suamimu kena macet atau banyak kempes. Tapi karena Anda sudah khawatir, Anda tidak bisa menghakimi kenyataan dengan kebenaran. Waspadalah. Maka khawatir itu membahayakan. Nah, saya mau kasih rahasia 4 hal bagaimana saudara mengatasi khawatir. Nomor 1, plan your life. Rencanakan hidup saudara. Rencanakan kegiatan saudara. Rencanakan masa depan saudara. Rencanakan perjalanan saudara. Rencanakan finansial saudara. Supaya tidak khawatir. Yang sudah bekerja dapat income. Rencanakan finansial saudara, nabung 15%. Supaya kalau tidak ada apa-apa masih ada sesuatu yang bisa dipakai untuk menutupi kekurangan saudara. Jangan dapat 1 juta, habis 1 juta, kemudian gali lubang, tutup lubang. Setiap pertengahan bulan sudah mulai was-was. Aduh besok makan apa? Amin. Haleluya. Sudah tahu yang sebulan itu berasnya harus berapa kilo, Indomie berapa kardus, ya kan? Saudara sudah tahu untuk rumah tangga saudara direncanakan. Hidup yang direncanakan mengurangi rasa khawatir. Amin. Karena dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya prepare. Rasa khawatir bisa diatasi kalau kita merencanakan dan mempersiapkan perjalanan hidup kita. Amin. Pesawat saya dari Denpasar menuju Balikpapan direrut. Rutenya diubah oleh perusahaan atau maskapai penerbangan. Akibatnya apa? Kami kehilangan pesawat berikutnya karena tidak nyambung. Jadi pada waktu saya sudah tahu pesawat ini sudah direrut, kemudian kami akan ketinggalan pesawat, saya sudah mencoba merencanakan berikutnya seperti apa supaya tidak menderita. Telepon teman, booking tiket lagi, usaha bagaimana bisa direfund. Pada waktu sampai mendarat di Balikpapan, pesawat sudah pergi. Ternyata teman yang saya hubungi sudah sewa atau sudah menelpon temannya untuk menjemput kami. Ternyata hotel kami sudah dibayari. Kemudian ternyata sudah atur travel, besok kami jalan darat 16 jam. Supaya kami tidak kelaparan 16 jam bagaimana? Saya sudah beli air minum,
beli roti dan sebagainya. Sehingga apa yang kita khawatirkan bisa dieliminir. Maka hidup harus direncanakan. Amin. Tengok teman saudara, rencanakan hidupmu. Bilang. Jangan sok rohani saudara, setiap kali ditanya bagaimana dengan rencana Anda nanti ke depan. Oh, saya mengalir saja dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan teman hidup kamu nanti? Mengalir saja Pak. Jodoh tidak mengalir saudara. Jodoh harus dicari. Ya kan? Edi, kau sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan jodoh ada di tangan Tuhan? Tapi supaya ada di tangan Tuhan, Tuhan pakai tanganmu untuk menemukannya. Setelah itu bawa di altar, baru Tuhan akan memberkati. Amin. Jadi jangan sampai saudara pikir karena jodoh di tangan Tuhan, saudara tidur, Tuhan berikan saya jodoh, tiba-tiba dari langit jatuh di samping saudara. Tidak ada. Plan your life. Untuk mengurangi khawatir, rencanakanlah hidupmu. Amin. Sudah rencanakan hidupmu hari ini mau bikin apa? Ibu-ibu yang sering ke pasar, sebelum pergi ke pasar sudah rencanakan apa yang mau dibeli lah Bu ya? Berambang, bawang, cabai, itu sudah ditulis ibu-ibu itu. 5 kilo atau 2 kilo, beli apa-apa. Jangan sampai di pasar baru berdoa, oh, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami masak hari ini? Tuhan tolong kami, supaya kami, saudara, jangan seperti itu, plan your life. Jadi saudara-saudara yang tidak terbiasa merancang kehidupan, saudara sedang merancangkan untuk gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau saudara tidak membuat rencana, Anda sedang merencanakan untuk gagal. Maka dalam hidup yang sekali ini, bikin rencana yang baik. Haleluya. Tapi saya tidak punya apa-apa Pak. Masih ada otak. Walaupun tidak punya duit, tidak punya apa-apa, masih ada akal. Masih ada firman Tuhan. Gunakan apa yang ada di depan saudara, maksimalkan apa yang ada, minta Tuhan menolong saudara, saudara akan menikmati hidup ini. Haleluya. Amin. Sehingga tidak gagal. Kami sudah menabung, saudara-saudara. Dan sudah merencanakan nanti di masa tua, masing-masing anak harus punya rumah misalkan. Sehingga dengan merencanakan itu, kami bisa membeli rumah buat anak-anak. Sehingga tidak pusing lagi bagaimana mereka tinggal nanti. Saudara harus mulai merencanakan mulai dari sekarang. Amin. Amin. Kalau saya tanya kepada Abi 10 tahun lagi kamu akan tinggal di mana Abi? Di Bali, bukan di Melbourne. Di Bali aja, luar biasa. Edi, kamu 10 tahun lagi mau tinggal di mana? Ya, di Kisar. Jadi sudah punya rencana. Siapa yang akan menemani kamu pergi ke Kisar? Masih cari, dimaklumi masih cari. Yang penting ada rencana. Ya kan? Amin. Plan your life. Nomor 2, focus on the solution, not the problem. Berfokuslah pada solusi. Bukan pada masalah. Kasihan Bapak Simon Petrus itu. Nanti kalau di surga ketemu Simon Petrus, undang masuk di komsel saudara, tanyakan pertanyaan ini. Bapak Simon, saya mendengar Bapak pernah berjalan di atas air. Mungkin Simon akan mengatakan, benar. Iya kan? Tapi saya juga dengar kalau Bapak tenggelam, itu juga benar. Apa yang membuat Bapak akhirnya tenggelam? Ya kan? Karena dia melihat ombak, tidak melihat Yesus. Saudara-saudara, mungkin Simon Petrus akan menasihati saudara-saudara. Anak-anakku, cucu-cucuku, anak-anak muda dalam hidup ini kalau engkau mau berjalan di atas air, kalau engkau ingin mengalami keajaiban, jangan melihat persoalan. Lihatlah Tuhan yang bisa menolong Anda mengatasi persoalan. Maka akan berkurang rasa khawatir yang bisa mencuri kebahagiaan dalam hidup saudara. Amin.
saudara tidak ada beras di rumah nih. Karena suami kena PHK, tidak ada gaji tetap, saudara hidup dari kasih karunia, ya kan? Sekarang tidak ada beras. Tiap hari saudara masuk kamar, itu karung beras atau rice, rice box-nya itu tidak ada. Kemudian saudara duduk di depan rice box, ya kan? Hanya tumpang tangan, oh Tuhan tolong ini beras supaya tambah lagi. Oh kenapa beras saya habis? Oh Tuhan kapan ada beras lagi? Tidak akan selesai kalau saudara hanya berfokus pada berasnya. Keluar dari rumah, cari solusinya. Kerja. Nge-grab apa? Cari keranjang, pergi ke pasar Badung, angkat itu barang kan lumayan tuh saudara. Bisa beli beras. Daripada duduk di depan persoalan kemudian hanya menangisi persoalan, tidak selesai. Focus on the solution. Berfokus pada solusi. Jangan menyesali Anda dikecewakan karena cintamu ditolak. Kalau saudaranya masuk kamar kemudian foto calonmu atau foto pacarmu, saudara pandangi tiap hari dan saudara mengatakan, oh ya nasib, mengapa begini? Saudara tidak akan dapat. Keluar dari rumah, lupakan yang sudah-sudah, lupakan yang sudah lewat, katakan kepada dirimu sendiri, hapuskanlah, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, nyari yang lain. Daripada saudara di depan meneteskan air mata, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Saudara tidak akan selesai masalahnya. Atau saudara menyesali nasib dan mengatakan teganya. Kemudian kesana kemari, saudara sakitnya tuh di sini. Lebih terpuji saudara keliling kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu. Lebih baik ada usaha. Focus on the solution, not the problem. Amin. Saudara yang punya kesukaan merenungi nasib, tolong keluar dari situasi. Anda bisa mengubah nasib. Takdir tidak bisa, tapi nasib bisa. Miskin itu nasib, bukan takdir. Ditolak itu nasib, bukan takdir. Karena saudara masih bisa mencari lagi. PHK itu nasib, bukan takdir. Jadi apapun yang namanya nasib, Anda bisa merubah nasib saudara. Jadi jangan karena Anda ditolak atau Anda mengalami kesulitan keuangan, kemudian duduk dan saudara hanya merenungi nasib dan mengajukan pertanyaan, haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Kemudian saudara mau mulai mencari-cari kesalahan. Apakah salahku? Apakah dosaku? Tidak selalu karena Anda berdosa. Anda sedang diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Focus on the solution, not the problem. Amin. Number 3, face your worry. Hadapi kekhawatiran Anda. Jangan lari dari kekhawatiran. Hadapi kekhawatiran atau ketakutan Anda. Katakan kepada teman saudara, sedikit agak melotot. Bilang, hadapi ketakutanmu. Cara untuk bisa menang menghadapi kekhawatiran dan ketakutan adalah hadapi. Siapa yang takut cacing? Besok saudara belajar cari cacing, pegang. Lama-lama saudara tidak akan takut cacing. Iya kan? Siapa yang takut makan ungker? Di sini tidak ada yang tahu ungker. Saudara tidak tahu kan ulat jati. Ulat daun jati. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang takut lihat ulat jati yang kalau lagi musim ulat jati itu pada turun dari pohon jati. Banyak yang takut. Buat saya itu makanan. Di kampung saya kalau sudah musim ungker namanya, orang pada bawa keranjang pergi ke hutan ambil itu dan ditukar dengan beras.
Ulat 1 liter dapat beras 1 liter. Saudara pasti bilang, hadapi ketakutan saudara. Siapa yang takut ketinggian? Naik hotel tingkat 27. Ya kan? Siapa yang takut gagal? Hadapi kegagalan saudara. Ya kan? Ada yang takut masuk ke air sungai? Ibu Yeye takut mandi di sungai. Karena bayangannya, nanti kalau ada buaya bagaimana? Nanti kalau ada ular bagaimana? Dia korban film horor dulu waktu kecil. Atau anaconda. Karena nonton film. Saudara, kebanyakan ketakutan saudara adalah bayangan. Adalah bayangan yang melekat di otak saudara. Jadi saudara belum apa-apa sudah takut. Nanti bagaimana kalau COVID tidak selesai? Kemudian saya tidak bisa meneruskan hidup ini bagaimana? Anak-anak saya bisa sekolah bagaimana? Bagaimana kalau terus menerus kami menghadapi seperti ini di negeri ini? Terus nanti bagaimana? Your problem is temporary. Bilang sama teman saudara. Masalahmu sifatnya sementara. Semua yang namanya masalah itu sifatnya sementara. Hadapi masalahmu, hadapi ketakutanmu, hadapi apa yang kau khawatirkan, hadapi kecemasanmu, hadapi. Amin. Haleluya. Dulu saya takut sekali naik gunung apa tuh diajak anak-anak Mercy. Masih ingat yang Kintamani naik Gunung Batur ya? Saya takut. Saya sudah mendekati 50, saya takut jantung saya takut yang lain-lain. Nah saudara-saudara, puji Tuhan, saya dapat guide palsu. Namanya Rovinus. Ya. Dia ajak saya naik, untungnya malam saudara-saudara. Jadi kami naik lewat trail atau lewat jalan yang salah. Saya merangkak. Luar biasa saudara. One day at a time, ini dengar baik-baik ya. Jadi karena tidak tahu di depan ada apa, di belakang saya tahu ini begini, ketinggiannya begini. Jadi kami hanya bisa melangkah, selangkah, akhirnya sampai. Nah coba kalau saya tahu bahwa ini salah, jalan ini salah, tidak akan sampai di situ. Belum apa-apa udah gemetar duluan. Bagusnya kita tahu kalau itu salah setelah sampai di puncak. Dan waktu pulangnya, Pak ini tadi salah. Benar memang salah jalannya. Ada guide yang salah, saudara. Ternyata salah pilih jalan. Nah dalam hidup ini, ada waktu-waktu di mana Anda tidak tahu. One day at a time. Ini resep naik gunung, 1 langkah sekali. Jangan lari. Setiap langkah, 1 langkah kaki, yang penting maju. Di dalam hidup ini, firman Tuhan mengatakan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. One day at a time. Persoalan hari ini cukup untuk hari ini. Makanya saya tadi bilang, your problem is temporary. Coba senyum dong. Tulis, masalahku itu sifatnya sementara. Tolong tulis. Yang nonton lewat Facebook, tolong tulis di bawah, masalahku sifatnya sementara. Kemudian senyum sendiri, yang nonton senyumlah sendiri. Apapun masalah saudara. Masalah saudara sifatnya sementara. Karena Tuhan Yesus bilang, kesusahan hari ini cukup buat hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Amin. Haleluya. Maka jangan mengundang kesusahan besok ke hari ini. Kuatir adalah Anda mengizinkan kesusahan hari esok merasuki hari ini. Yang belum tentu benar. Nanti bagaimana kalau Denpasar ini banjir? Nanti bagaimana kalau ada likuifaksi di Denpasar? Nanti bagaimana kalau stok beras habis? Nanti bagaimana? Anda menakutkan atau menakuti sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Survei membuktikan 84% yang Anda khawatirkan tidak jadi kenyataan. Hanya 4% yang layak untuk dikhawatirkan.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah, dulu waktu SMA, SMP pernah takut enggak saya laku kawin atau tidak? Ya, saya bisa nikah enggak? Pak Yohanes pernah mikir, saya dapat jodoh enggak? Ternyata dapatkan Pak. Jadi apa yang Bapak khawatirkan tak jadi kenyataan. 84% yang Anda khawatirkan tidak jadi kenyataan. Dan hampir semua khawatir menyangkut hari esok. Jadi pada waktu saudara melibatkan ketakutan hari esok ke hari ini, Anda kehilangan sukacita hari ini. Itu yang dibilang bodoh. Maka orang khawatir dibilang BODOH. Diibaratkan seperti orang yang duduk di kursi roda, kelihatannya gerak. Bukan kursi roda, kursi goyang. Sekali-sekali duduk di kursi goyang, saudara. Kelihatannya sibuk, tapi tidak kemana-mana. Itulah khawatir. Jangan libatkan hari esok ke hari ini. Maka saya suka lagu One day at a time, sweet Jesus, one day at a time. Setiap hari, apa yang ada di depanmu, apa yang ada di depan matamu, apa yang Tuhan sediakan hari itu, jalani kehidupan saudara one day at a time. Nikmati apa yang ada hari ini. Syukuri apa yang ada hari ini. Yang belum ada, yang tidak ada, nanti bagiannya Tuhan sendiri. Nah makanya saya mau mengatakan saudara-saudara, jangan pernah menunda kebahagiaan. Rugi. Aduh, saya nanti akan hidup bahagia kalau sudah punya uang banyak. Hei, bahagia tanpa uang itu bisa. Betul tidak, saudara-saudara? Saya mau tanya, Anda bisa bahagia hari ini walaupun dompetnya kosong? Masih bisa senyum walaupun tidak ada uang? Coba cek dompet saudara. Kalau hanya tebel karena kartu nama atau karena kwitansi, ya, dompet saya tidak ada isinya, saudara. Tapi saya masih bisa bahagia, ya kan? Ya kan? Tidak ada. Saya cek saldo saya juga sudah habis. Di bank tidak ada. Apakah saya masih bisa bahagia? Bisa. Saya tidak akan menunda, nanti kalau dompet saya tebal baru saya akan bahagia. Telat. Nanti saya akan bahagia kalau saya sudah digandeng seorang pria maju ke altar, pakai baju pernikahan, diiringi musik teng, 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 teng. Anda tidak harus menunggu sampai dipinang orang baru bahagia. Hari ini bisa bahagia. Nanti kalau uang saya di bank sudah banyak, saya sudah punya deposito, saya sudah punya rumah sendiri, saya baru bahagia. Telat, di rumah kos-kosan Anda bisa bahagia. Coba bahagia, senyum kepada teman saudara. Saya bisa bahagia, walaupun masker saya pinjaman dari orang. Amin. Terakhir, mengapa Anda seringkali khawatir? Karena kadang-kadang Anda tidak punya prioritas dalam hidup. Maka untuk mengatasi rasa khawatir, prioritaskan hidup mana yang paling penting, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Tuhan Yesus bilang, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa, tapi buat kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang kamu khawatirkan akan ditambahkan kepadamu. Ini aturannya, saudara-saudara. Ini firman Allah buat kita semua. Mana yang kekal, mana yang sangat penting, mana yang menyangkut kebenaran, harusnya itu menjadi yang nomor satu. Jangan demi gara-gara sesuatu yang sifatnya sementara, Anda mengorbankan apa yang punya nilai kekal. Itu maksudnya. Nanti saudara akan membaca di dalam kisah yang sama, seorang pemuda yang kaya tapi dibilang bodoh. Mengapa? Dia mengorbankan kekekalan, mengorbankan kebahagiaan, mengorbankan jiwanya hanya demi harta yang dikumpulkannya. Yesus mengatakan, semua ini dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu bukan gereja,
Kerajaan Allah adalah mempersilahkan Allah memimpin hidup saudara. Caranya bagaimana? Hidup dalam kebenaran firman. Ikuti kata-kata firman Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun langkah saudara. Itulah sebabnya orang yang mencari kerajaan Allah berarti dia sedang memprioritaskan kebenaran firman untuk menuntun langkah hidupnya. Maka orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Contoh, ada ayat firman Tuhan, tangan yang rajin memberi kelimpahan. Itu firman Tuhan loh. Maka kalau saudara mengizinkan Tuhan memimpin hidup saudara, saudara hidup di atas kebenaran ini. Jadilah orang rajin. Iya kan? Firman Allah mengatakan, berharaplah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu firman Tuhan. Kasihilah musuhmu, itu firman Tuhan. Ketika saudara hidup dalam firman, saudara sedang mengizinkan kerajaan Allah menjadi yang utama dalam hidup saudara. Yang lain-lain akan ditambahkan. Contoh, saudara percaya kepada ayat, tangan yang rajin memberi kelimpahan. Tiap hari saudara berusaha untuk mencari nafkah dengan keahlian saudara, dengan skill saudara, dengan talenta saudara. Semiskin-miskinnya orang kalau masih rajin, masih bisa makan. Mari kita ucapkan, semiskin-miskinnya diriku, kalau mau rajin masih bisa makan. 1, 2, 3. Siapa yang ikut berbagi makanan di tempat sampah? Mereka tidak malu, mereka semangat, mereka tidak gengsi, dan mereka bisa makan. Tapi kalau kerjaannya bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, besok miskin, kata firman Tuhan. Jadi miskin itu adalah pilihan, bukan takdir, pilihan. Saudara-saudara, saya melewati masa-masa seperti itu, jualan kaset, jualan tas Alkitab dari rumah ke rumah, jualan buku rohani, saya coba semuanya. Dan saya tidak malu. Karena apa? Tangan yang rajin membuat kita akhirnya hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin. Carilah dahulu dan semua yang lain akan wow. Lain kali saya mau bersaksi, saya baru sadar, baru ngeh, kok tiba-tiba ada orang yang memberkati kami dengan mobil. Karena ternyata beberapa tahun yang lalu saya dengan istri tergerak membelikan mobil untuk seorang ibu supaya bisa digunakan mobilnya untuk pelayanan. Ibu seorang janda, 4 tahun lalu ya, 4 tahun lalu. Kemudian kami membelikan mobil untuk pelayanan Pak Petrus dengan Ibu Deborah 2 tahun yang lalu. Terus saya sudah bilang sama Pak Nimrod bikin garasi. Jadi dia bikin garasi walaupun belum ada mobilnya. Mobilnya sudah dikirim. Baru rencana-rencana dan melakukan seperti itu, tiba-tiba ada orang datang, katanya dia cerita, waktu menuju ke Bali sudah diskusi dengan istrinya. Ini mobil di rumah tidak kepake, yang pakai hanya Kapolri, Kapolda kalau datang ke Tanjung Redep dipinjam. Lebih baik kita kasih ke Pak Paulus. Mereka sepakat, jadi waktu kami makan, Pak kami mau memberikan mobil buat Bapak, mau atau tidak? Saya penasaran, mau, mobilnya apa? Toyota Alphard. Jangan-jangan sebentar lagi sampai, 4 jam lagi ya. Sudah nyebrang, baru masuk. Jadi apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu adalah mempraktekkan firman Tuhan. Yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Jelas ya? Jadi jangan takut hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Jangan takut menuruti kehendak Allah. Jangan takut hidup di atas kebenaran. Tapi kalau saya terus mengampuni, nanti ngengkrak-engkrak Pak dia. Tidak usah takut. Itu bagiannya Tuhan. Bagianmu mengampuni. Sisanya itu Tuhan yang akan melakukan. Haleluya. Ada senyum sedikit dong.
Senyum, luar biasa. Jadi yang pertama apa tadi untuk mengatasi khawatir? Plan your life, buat rencana untuk hidup saudara. Yang kedua, focus on the solution. Berfokus pada solusi, bukan persoalan. Yang ketiga, hadapi khawatir Anda. Yang takut minta, ada yang takut menyatakan cinta kepada seseorang? Takut kalau ditolak? Takut kalau tidak diterima cintanya? Tidak usah takut, sebelum minta juga Anda tidak punya dia. Ya kan? Amin. Ini contoh selfie kalau ada orang yang takut-takut minta. Kamu teguhkan aja, kamu cinta saya tidak? Tidak ada masalah, ya kan? Seandainya saya bilang tidak, kamu ini GR, tidak masalah. Sebelum minta juga Anda tidak punya, ya kan? Kalau setelah minta kok ditolak, impas, tidak ada masalah, ngapain saudara takut? Cinta ditolak itu biasa. Amin. Punya cita-cita, mimpi gagal itu juga biasa. Ya kan? Doamu tidak dijawab, tidak masalah. Ada waktunya nanti Tuhan akan tolong saudara. Kenapa harus takut? Haleluya. Jadi Edi berani menyatakan cinta. Ya kan? Aku cinta kepadamu, ditolak juga tidak apa-apa, aku sudah siap. Bilang. Sehingga waktu ditolak kamu tidak sakit hati. Ya kan, senyum. Waktu dia mengatakan, mohon maaf ya Edi, kita berteman saja. Kamu langsung mengatakan, semua baik, semua baik. Tidak perlu takut teganya, tidak perlu saudara-saudara. Plan your life, plan your life. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Nyanyikan lagu ini saudara-saudara. Ini lagu saya yang saya karang waktu kami kembali dari Karangasem untuk bedah rumah. Lagu ini lahir di dalam mobil dan saya yakin lagu ini menjadi sebuah pewahyuan atau rema bagi kita semua. Dalam hidup ini kadang-kadang apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan doa kita, tidak sesuai dengan keinginan. Belajarlah menghadapinya dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi izinkan Allah memerintah hidup saudara. Dulu aku tak mengerti mengapa semua terjadi, karena keangkuhan hati ini aku melupakan janjimu. Kini aku menyadari Allahmu sungguh peduli. Allahku sungguh peduli. Amin, amin. Tak satu pun yang telah ku lewati tanpa seizin ilahi. Aku tahu sekarang, aku tahu sekarang Dia turut bekerja dalam segala perkara bagi kita semua yang mengasihinya, hidup dalam rencana